Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal kewirausahaan berbasis teknologi kami, di mana di sini kami memproposalkan atau mempropos Qboot ya. Ini adalah sebuah solusi untuk photo booth di kafe-kafe. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Yang pertama, saya Ditya Nugroho, NIM 11231003 dari kelompok 9 tentunya. Dan di sini adalah anggota kelompok kami, ada beberapa anggota kami. Dan selanjutnya adalah outline yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, solusi permasalahan, analisis biaya, dan penutup. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dan tujuan. Nah, jadi permasalahan yang ditemukan ini berdasarkan pengamatan kami dan beberapa data dari internet. Yang pertama, antrian foto booth yang ada di kafe-kafe ini masih manual. Jadi di beberapa tempat itu masih pakai WhatsApp atau pakai catat manual, dan transparansinya tidak transparan karena tadi by WhatsApp dan menggunakan tulisan, jadi tidak bisa dilihat pengunjung lain sudah antrian keberapa dan dia kapan masuknya gitu ya. Lalu pencatatannya juga tidak terorganisir karena bisa saja ada kesalahan manusia atau human error saat dia mencatat, saat adminnya mencatat beberapa pelanggannya, berapa yang datang, bisa saja terjadi kesalahan. Nah, dari permasalahan itu, di sini ada salah satu contoh masalah yang dialami saya sendiri dan teman-teman. Jadi ini ada salah satu foto booth di Balikpapan dan dia terletaknya di kafe. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ke sana gitu ya. Jadi di jam 9 kita sudah tanya, kita sudah sudah booking gitu ya. Dan kita antrian ke-21, tapi pas kita tanya sekarang antrian ke berapa, ternyata masih antrian ke-8. Kan kalau estimasi waktunya pasti lumayan lama dari 8 ke 21, dan itu membuat kita jadi kayak ragu kita lanjut apa enggak gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu permasalahan yang kami lihat gitu. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke solusi permasalahan, ide kebaruan, peluang dan kelebihan serta kekurangan. Sebelum itu, saya Muhammad Ainun Nasihin, NIM 11231049 dari Prodi Informatika Angkatan 23. Nah, apa solusinya? Kami memberikan solusi berupa Qboot. Qboot itu apa? Qboot adalah sistem antrian digital berbasis website, yang mana dia bisa diakses melalui kita memindai QR code. Fungsinya apa? Supaya pengguna itu bisa mendaftar secara instan dan memantau posisi mereka dari manapun tempatnya, hanya menggunakan ponsel dan 3 langkah mudah. Pertama, pengguna nge-scan dan mengakses website untuk memesan antrian. Lalu uh, pengguna akan memantau antriannya secara real time itu dimanapun tempatnya. Jadi kita bisa mengantri, melihat antrian kita itu bisa sambil ngopi, kita bisa sambil nge-gym atau apapun aktivitasnya. Karena semua sudah diberitahu, diinformasikan di dalam website tersebut. Dan yang terakhir, call to action. Nanti pengguna akan diberikan notifikasi bahwasannya udah giliran kalian nih untuk foto gitu. Sehingga tidak perlu takut lagi untuk terlambat. Nah, menunggu lebih cerdas, bukan lebih lama. Qboot. Baik, apa yang baru? Jadi, kita akan membandingkan cara tradisional dan cara modern atau Qboot ya. Yang mana dengan cara tradisional biasanya orang masih menggunakan tulis tangan atau mengetik lewat WhatsApp, sedangkan Qboot ini sudah sistemnya sudah digital dan transparan. Jadi semua aktivitas yang dilakukan itu hanya di dalam website. Jadi nggak ada tuh yang serobot-robot antrian. Nah, kalau cara tradisional itu terikat di satu tempat, Qboot itu sudah bebas. Kita mau nunggu dimanapun, kita bisa memantau dengan informasi dari website tersebut. Kita sudah antrian ke berapa. Kalau misalkan cara tradisional ini sering ditanya, kapan giliran saya kapan? Tuh. Nah, Qboot sendiri ini sudah punya estimasi waktu otomatis sehingga kita sudah tahu memperkirakan waktu kita untuk foto itu lebih akurat. Jadi kita nggak perlu nanya-nanya lagi. Dan yang terakhir dan paling krusial, masih ada cara pengusaha-pengusaha yang menggunakan cara tradisional yang membutuhkan perangkat mahal dan boros kertas seperti printer antrian. Nah, itu kan pengaplikasiannya kurang bagus dan membutuhkan dana yang mahal serta menggunakan kertas itu sekali pakai. Sedangkan kita tahu hutan kita itu sudah banyak ditebangi karena lahan sawit. Nah, masa kita harus menebang lagi untuk kebutuhan kertas yang sekali pakai gitu kan. Nah, Qboot itu
mudah diaplikasikan dalam skala UMKM. Jadi UMKM yang bergerak di mikro usaha itu lebih mudah untuk mengaplikasikannya dibanding perangkat mahal yang biasanya ketika rusak itu butuh manggil orang, kita butuh ini. Nah, sedangkan pengaplikasiannya itu nggak ribet kalau misalnya Qboot. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian peluang pasar. Pertumbuhan industri skala besar yang diproyeksikan akan mencapai nilai 1,5 triliun dolar pada tahun 2028. Hal ini menjadikan manajemen antrian yang efisien bukan sekadar tentang kemewahan, melainkan kebutuhan kompetitif yang mendesak bagi penyelenggara. Data menunjukkan bahwa 67% pengunjung menganggap antrian panjang sebagai sumber frustasi terbesar mereka. Quebut hadir sebagai solusi langsung untuk masalah yang dialami mayoritas audiens ini. Dampak langsung pada omset revenue. Riset menunjukkan bahwa penggunaan sistem antrian digital dapat meningkatkan efisiensi putaran atau pendapatan hingga 15-30%. Jadi, ketika industri acara tumbuh, vendor yang menggunakan Quibut dapat menangkap peluang ekonomi tersebut secara maksimal karena mereka tidak kehilangan calon pembeli yang malas mengantri. Ekspansi pasar yang luas, multisektoral. Sistem ini dirancang agar mudah diadopsi oleh berbagai sektor bisnis, terutama UMKM yang membutuhkan solusi murah dan praktis. Peluang implementasi mencakup restoran, klinik, salon, hingga festival komunitas. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat dengan NIM 20397. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai strengths and weakness. Nah, untuk pada produk kami, Qbot, itu kami memiliki kelebihan atau strengths-nya sebanyak 5 poin, yang mana dalam hal ini lebih banyak berfokus kepada user experience. Untuk strengths-nya sendiri, pada poin pertama adalah efisiensi, waktu, dan kepuasan pengunjung. Kami berkomitmen tidak hanya memindahkan waktu antrian mereka ke digital, tapi juga memberikan waktu kepastian kepada pengunjung, sehingga mereka bisa menunggu tanpa harus berdiri di barisan, dan tingkat stresnya berkurang dan kepuasan mereka meningkat secara berkala. Lalu ada estimasi waktu tunggu yang akurat. Ini merupakan sistem inti dari poin inti dari sistem kami. Dengan data yang akurat, kami membangun kepercayaan pengguna. Mereka tidak lagi menebak-nebak berapa lama lagi mereka akan mendapatkan kesempatan, namun mereka bisa melakukan aktivitas lain dengan tenang dengan mendapatkan waktu yang pasti. Lalu ada tingkat adopsi yang tinggi. Sistem ini dirancang untuk mengikuti tren digital saat ini karena kemudahannya kami memproyeksikan pengguna akan cepat beradaptasi dan merasa lebih nyaman menggunakan solusi ini dibandingkan cara konvensional. Lalu ada poin mengurangi kepadatan antrian. Secara operasional, kita menghilangkan penumpukan massa yang terjadi di lokasi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih teratur, profesional, dan memberikan rasa nyaman bagi pengunjung yang berada di fase area layanan. Lalu ada hemat biaya dan infrastruktur. Dari segi bisnis, sistem ini sangat menguntungkan karena mengurangi kebutuhan akan ruang tunggu fisik yang sangat luas dan peralatan fisik seperti mesin fotokopi, mesin print cetak nomor yang memerlukan biaya perawatan tinggi. Lalu ada poin kelemahannya atau weakness, yang mana di sini kami ada 3 poin. Yang pertama itu ketergantungan koneksi internet. Dengan sistem kami yang berbasis cloud, internet adalah sumber nafas utamanya. Solusinya kita harus memastikan infrastruktur server yang stabil serta menyediakan opsi notifikasi alternatif jika koneksi seluler atau koneksi internet mobile penggunanya tidak stabil. Lalu ada hambatan literasi digital. Kita semua sadar bahwa tidak semua itu mahir menggunakan smartphone. Oleh karena itu, antarmuka atau user interface Qbot dibuat sesederhana mungkin agar orang awam itu bisa mengerti dalam sekali lihat tanpa harus membaca atau menonton instruksi berulang-ulang kali. Nah, baru ada resiko pengurangan interaksi manusia. Di sini kita tahu ada kekhawatiran layanan terasa dingin karena serba mesin atau terasa kaku. Nah, kami mencoba untuk membalikkan statement ini justru dengan antrian yang teratur
staf di lokasi tidak lagi stres menghadapi kerumunan, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih ramah dan jauh lebih maksimal saat melayani di loket. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke biaya tetap atau fixed cost. Jadi fixed cost ini merupakan aspek keuangan paling dasar yang perlu kita perhatikan. Jadi biaya ini merupakan pengeluaran rutin yang besarnya tidak dipengaruhi oleh pembatasan jumlah pengguna. Artinya baik saat pengguna sedang banyak maupun sepi. Jadi biaya-biaya berikut ini tetap menjadi komitmen finansial kami. Adapun rencana biaya kami meliputi sisi infrastruktur, di mana kami mengalokasikan domain website itu sebesar Rp150.000 per tahun, lalu hostingnya itu 1 juta per tahun, serta serverless database dari Neon DB itu sebesar 4.500.000 per tahun. Untuk sisi SDM-nya, komponen terbesar kami adalah itu gaji karyawan sebesar 25 juta per bulan. Oleh karena itu, jika diakumulasikan sebagai modal persiapan operasional awal, total biaya tetap yang kami siapkan adalah sebesar Rp30.650.000. Oke, next kita masuk ke biaya variabel. Jadi pada biaya variabel ini berbeda dengan biaya tetap, yang mana pengeluaran pada kategori ini bersifat lebih dinamis karena dapat berubah tergantung pada aktivitas operasional sistem kami. Untuk saat ini fokus utama variabel biaya kami fokuskan pada maintenance server dan sistem itu sebesar 200.000 per bulan. Jadi alokasi ini sangat penting untuk memastikan sistem tetap stabil serta menangani perbaikan bug secara cepat serta mengoptimalkan kinerja aplikasi secara berkala. Jadi dengan demikian total biaya variabel yang kami proyeksikan itu sebesar 200.000. Angka ini memberikan kami harapan untuk tetap menjaga stabilitas layanan QuickBooks seiring dengan bertumbuhnya jumlah aktivitas pengguna nantinya. Oke, next. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abu Yazid Husnuriza dengan NIM 2231043 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini kita akan membahas mengenai total biaya operasional bulanan, di mana total biaya operasional ini merupakan gabungan dari fixed cost dan juga variable cost yang dikeluarkan tiap bulan untuk kebutuhan sistem dan operasional. Yang pertama adapun yaitu gaji karyawan sebesar 25 juta per bulan, lalu ada maintenance server seharga 200.000 per bulan, di mana total biaya operasional per bulan ini yaitu Rp25.200.000. Nah, untuk harga jual produk, di mana produk SaaS ini ditawarkan dalam 2 paket, yaitu paket basic sebesar Rp799.000 per bulan dan juga paket Pro Rp999.000 per bulan. Lalu next berikutnya adapun yaitu analisis break even point atau BEP, di mana biaya dalam 1 tahun untuk kategori pengeluaran yaitu yang pertama ada biaya operasional. Untuk detailnya bulanan, di mana seharga Rp25.200.000. Lalu ada biaya operasional tahunan, yang dimana 1 tahun ini 12 bulan dengan nilai Rp302.400.000. Lalu ada investasi awal, di mana modal awal ini sebesar 31 juta. Lalu total biaya 1 tahun yaitu meliputi operasional dan juga modal yaitu Rp327.600.000. Lalu untuk target BEP dalam setahun, skenario BEP kita pakai yaitu skenario 1, di mana semua paket basic untuk harga per bulannya ini Rp799.000. Untuk pendapatan per tahun yaitu Rp9.588.000. Untuk target pelanggan BEP ini sendiri kita menargetkan di 35 pelanggan. Lalu untuk skenario kedua yaitu semua paket Pro, di mana harga per bulannya Rp999.000. Untuk pendapatan per tahunnya yaitu Rp11.988.000. Untuk target pelanggannya sendiri BEP ini kita targetkan sebesar 28 pelanggan. Untuk skenario ketiga yaitu kombinasi 50% dari basic dan juga 50% dari pro, dimana harga per bulannya ini sendiri sekitar Rp899.000. Untuk pendapatan per tahun kita targetkan yaitu Rp10.788.000. Lalu untuk target pelanggan BEP ini sendiri menargetkan 31 pelanggan.